Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 7. Pada gambar di samping, total perubahan energi dalam gas pada jalur A ke C itu adalah 800 Joule. Total usaha yang dilakukan oleh sistem sepanjang lintasan A, B, C adalah 500 Joule. A. Berapa banyak kalori yang harus diberikan kepada sistem pada rute A, B, C tersebut? Diketahui, ya kita bisa lihat dari A ke C, dari A ke C, perubahan energi dalamnya adalah 800 dari A ke C, mau lewat manapun juga berarti artinya totalnya 800 Joule. Total usaha yang dilakukan sistem sepanjang ABC adalah 500 Joule. Berapa banyak usaha yang diberikan pada sistem rute ABC tersebut? Ya, diketahui kita bisa dapatkan dari soal perubahan energi internal itu akan sama dari A ke C ya, itu adalah AC aja ya, saya nggak perlu pakai panah lah biar mudah. AC itu akan sama dengan 800 Joule, di mana W dari B ke C, W ABC ya maaf, itu sama dengan 500 Joule. Nah, kalau kita lihat A, B ke C, hanya A, B saja yang memberikan usaha ya, karena B ke C itu isobarik, sehingga, isovolumik ya, sehingga dia akan 0 usahanya ya. Artinya dengan menggunakan termodinamika 1, internal AC itu akan sama dengan Q ABC dikurangi dengan W ABC ya, atau kita mendapatkan Q ABC itu akan sama dengan delta internal DC plus WABC atau langsung saja terus ya, itu sama dengan 1300 Joule. Oke, kita lanjutkan. Jika tekanan di titik A 5 kali tekanan di titik C, berapakah usaha yang dilakukan sistem pada rute C ke D? Ya, karena tekanan volume di titik C, volume di titik A itu sama dengan volume di titik D, tapi dia beda. Nah, karena A dan B sistem mengalami ekspansi pada volume tetap, ya, ya, sehingga ya karena volumenya tetap ya. A ke B, maaf, A ke B itu volumenya tetap. Tekanan tetap, maksudnya A ke B itu mengalami ekspansi pada tekanan tetap. Ya, lalu sistem melakukan usaha sebesar dari WA. Jadi kalau lihat sini, A tekanan di B. Ya, kalau kita bisa lihat di sini W ABC sama dengan WAB. Usaha yang dilakukan oleh WAB ke AB itu sama dengan WABC. Itu sama dengan 500 Joule. Sedangkan B ke C, WBC itu sama dengan 0. Lalu C ke D, ya C ke D itu tekanannya 1/5 tekanan AB, ya karena di sini C ke D itu kan tekanannya konstan ya, volumenya yang berkurang, tapi volumenya berkurang dengan rate yang sama, maka otomatis WC ke D besarnya ya besarnya, atau kita langsung aja ya, karena W ke C pasti WC ke D pasti karena di sini 5 titik A tekanan A lebih besar 5 kali, artinya WCD ya 1/5-nya ya, tapi minus ya karena dia mengalami kompresi dari C ke D. WAB bukan setengah tapi 1/5 ya. Sehingga WCD akan sama minus 100 Joule. Negatif itu tadi sekali lagi ya karena arahnya dari C ke D. Di usaha yang dilakukan pada rute C ke D itu 1/5-nya. Karena ya, dari mana ya? Kalau Anda bisa lihat di sini W itu sama dengan P kali delta V ya. Jadi ketika WAB itu sama dengan PA, karena PA dengan PB itu sama, dikali VB dikurangi dengan VA. Ya, sedangkan WCD itu sama dengan PC, ini VD dikurangi dengan VC, di mana kita tahu besar VB dikurangi VA itu sama dengan besar VD dikurangi VC. Besar ya, maksudnya selisihnya itu sama besarnya, sehingga ya otomatis WAB hubungannya adalah dengan hubungan antara PA dengan PC. Selanjutnya, C. Berapakah pertukaran kalori antara sistem dengan lingkungan ketika sistem bergerak dari C menuju A melalui D? Ya. Nah, tentu saja ya, perubahan energi internal dari C menuju A ya, bukan A menuju C. Itu akan sama dengan minus 800 Joule. Ya, kenapa? Karena A ke C itu 800 Joule, maka dari C ke A ya minus 800 Joule. Ini akan sama dengan
kalor dari C menuju A, atau ya lewat D juga boleh, dikurangi dengan usaha dari C menuju A lewat D. Nah, lalu kita tahu di sini W dari C menuju A lewat D itu akan sama dengan WCD minus 100. Sehingga kita bisa dapatkan di sini minus 800 Joule sama dengan QCDA minus 100 Joule. Ya, jadi kita tetap ya, minusnya jangan sampai Anda terjebak ya, karena dia tetap akan dimasukkan sesuai dengan tandanya. Sehingga ini plus, kalau di belakang ke sana akan jadi minus, sehingga QCDA itu akan sama dengan minus 900 Joule. Lalu pertanyaan yang terakhir, jika perubahan energi internal pada perjalanan dari titik D ke A adalah 500 Joule, ya saya tulis dulu di sini. Delta energi internal dari D menuju A adalah 500 Joule. Ya, berapa banyak kalor yang harus ditambahkan ke sistem saat berpindah dari C menuju D? Ya, energi dalam dari D ke A itu akan sama dengan energi dalam dari C menuju D ditambah dengan energi dalam, atau saya ulangi ya, energi dalam D ke A itu tentu saja akan sama dengan energi dalam C menuju A dikurangi dengan energi dalam, saya agak tulis ini ya, saya ulangi saja tulisnya di sini, energi internal CA ya dikurangi dengan energi internal C ke D. Jadi kan D ke A itu sama seperti C ke A dikurangi dengan C ke D. Nah, kalau kita tahu DA itu adalah 500, dari C ke A kita tahu di sini adalah minus 800, sehingga bisa kita dapatkan perubahan energi internal dari C menuju D itu akan sama dengan ini 500, ya ini min 800. Maka kalau kita bisa hitung, itu akan sama dengan minus 1300. Pada dasarnya karena A ke C itu 1300, ya C ke D juga minus 1300 ya, C ke D ya 1400 ya harusnya. Kalau saya salah ya. C ke A itu minusnya A ke C ya. Di sini berarti minus 1300. Saya keliru ya. Yang ini adalah minus 1300. Ya, ini 500. Ya. Oh, betul. Ya, betul. Ya, ini sudah betul saya ya. Kita 1300. Sehingga karena WCD itu juga minus 100, maka tentu saja kalor Q CD itu sama dengan perubahan energi internal CD ditambah dengan WCD ya. Ini minus 1300, QWCD itu akan sama dengan minus 100 ya, kita sudah hitung di atas. Sehingga minus ini akan sama dengan 1400 Joule minus. Jadi bukan ditambahkan ya, tapi kalor itu keluar dari sistem. Ya. Berikut pembahasan untuk nomor 7.